Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat ya untuk kegiatan hari ini? Masih oke. Hari ini adalah kegiatan hari yang kedua, dimana kegiatan hari ini kita akan belajar tentang pengembangan perencanaan pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Baik, kegiatan hari ini kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran. Nah, tujuan kegiatan hari ini yang pertama yaitu agar teman-teman memahami tentang apa itu rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, memahami tujuan dan fungsi dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, memahami jenis perencanaan pembelajaran. Yang keempat, membuat perencanaan pembelajaran atau program semester. Nah, teman-teman di lembaga pasti juga sudah memiliki perencanaan pembelajaran kan? Nah, adakah yang mau berbagi kepada kita apa itu perencanaan pembelajaran? Ya, bagus sekali. Ya, perencanaan pembelajaran adalah merupakan rancangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang memfasilitasi anak dalam proses belajar. Nah, di dalam perencanaan ini terdapat kegiatan-kegiatan yang menarik yang dilakukan selama proses pembelajaran. Ada ketentuan-ketentuan atau perencanaan-perencanaan sehingga pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan berjalan dengan lancar sesuai tujuan atau indikator yang sudah ditentukan. Kemudian, tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran ini yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Nah, tanpa adanya perencanaan pembelajaran, pembelajaran mungkin tidak bisa berjalan secara maksimal. Yang kedua adalah untuk mendukung guru menyusun perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan, penilaian, pemantauan, dan pemberian dukungan. Nah, untuk memantau sejauh mana perkembangan anak sudah tercapai, dan kemudian juga bisa memberikan dukungan-dukungan apa yang perlu dilakukan untuk pendidik agar anak-anak terstimulasi dengan baik. Nah, fungsi RPP ini sendiri adalah sebagai pencapaian KI dan KD. KI dan KD ini sudah kita bahas kemarin ya, pada saat pemahaman kurikulum PAUD 2013. Nah, yang kedua yaitu fungsinya yaitu keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna. Ya, itu juga salah satu dari tujuan membuat kurikulum yang kemarin ya, dimana menekankan kebermaknaan di setiap pembelajaran. Sama di rencana pembelajaran ini juga menekankan keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna, sehingga ketika anak belajar dia memiliki pengalaman-pengalaman yang bermakna yang bisa diingatnya sampai besok mereka dewasa. Yang ketiga yaitu sebagai penyiapan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan apa yang akan digunakan pada kegiatan selama sehari itu ketika anak-anak akan belajar. Yang keempat yaitu membangun sikap pengetahuan dan keterampilan. Di dalam kegiatan dari awal sampai kegiatan akhir, di dalamnya terdapat pengetahuan-pengetahuan yang diberikan kepada anak terkait dengan sikap sosial, sikap spiritual, kemudian keagamaan, pengetahuan kognitif, bahasa, seni, dan sebagainya. Nah, di dalam membuat rencana pembelajaran perlu memperhatikan rambu-rambu. Yang pertama diantaranya yaitu memahami standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang dimana sebagai hasil akhir program pendidikan anak usia dini atau yang disebut sebagai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah, dengan menggunakan STPPA ini kita jadi lebih tahu atau kita bisa memantau sejauh mana perkembangan anak itu sudah tercapai. Yang kedua,
memahami kompetensi dasar sebagai capaian pembelajaran. Nah, kemarin juga kita sudah singgung ya tentang KD di materi pemahaman kurikulum PAUD 2013. Yang ketiga yaitu menetapkan materi pembelajaran. Materi apa yang akan diberikan dalam satu hari itu perlu ditetapkan agar pembelajaran bisa berjalan secara terstruktur. Kemudian yang keempat yaitu memahami bahwa tema bukan tujuan pembelajaran. Jadi perlu diperhatikan ya, selama ini banyak salah mengartikan bahwa tema merupakan salah satu tujuan pembelajaran, padahal tema bukan merupakan salah satu atau bukan merupakan tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran itu sendiri adalah STPPA yang sudah kita pelajari kemarin pada saat pemahaman kurikulum 2013. Oke, nah adakah yang mau berbagi dari teman-teman? Kira-kira nih ada berapa sih jenis perencanaan pembelajaran? Ya, ada 3. Apa ya diantaranya? Ya, ada PROSEM, ada RPPM atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan, dan yang terakhir adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Nah, untuk PROSEM ini sendiri di dalamnya termuat tentang identitas, kemudian daftar tema, subtema atau sub-subtema dalam satu semester. Kemudian untuk ada KD di setiap tema dan alokasi waktu. Sedangkan di rencana pelaksanaan mingguan berisi tentang identitas, KD sesuai tema, materi atau muatan pembelajaran, rencana kegiatan. Dan yang terakhir, rencana pembelajaran harian yaitu berisi tentang identitas, muatan pembelajaran, alat dan bahan, kegiatan awal, pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke, kali ini kita akan membahas tentang program semester. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan ketika kita menyusun program semester. Yang pertama yaitu menuliskan identitas program. Nah, identitas program itu adalah nama lembaganya apa, tahun ajarannya berapa, kemudian semester berapa. Itu perlu ada identitas lembaga. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tema dan subtema dalam satu semester. Tema apa yang akan diangkut dalam satu semester itu didiskusikan dengan kepala sekolah dan pendidik. Kemudian menetapkan setiap KD. Nah, menetapkan KD di setiap tema, menetapkan kompetensi dasar. Kemudian yang terakhir adalah alokasi waktu, tema dan subtema. Berapa lama tema itu? Apakah 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu? Nah, berikut adalah contoh program semester, di mana di dalamnya terdapat kompetensi dasar yang termuat dengan 6 aspek pembelajaran. Ada nilai moral agama, motorik kasar atau motorik halus, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan seni. Nah, tema yang diangkat adalah gigi. Subtemanya gigi seri, gigi taring, gigi geraham, merawat gigi, dan terdapat juga puncak tema. Nah, alokasi waktunya yaitu untuk subtema gigi seri lama waktunya 1 minggu, untuk gigi taring lama waktunya 1 minggu, dan sebagainya. Lalu di yang selanjutnya ada tema hobiku. Di tema hobiku ada subtema memancing, memasak, olahraga, fotografi, dan baca buku. Nah, alokasi waktunya untuk memancing lama pembelajaran 1 minggu, untuk memasak lama pembelajaran juga 1 minggu, dan seterusnya. Ada juga terdapat puncak tema. Nah, untuk alokasi waktu ini disesuaikan sesuai kebutuhan lembaga. Jadi bebas, mau 1 minggu, mau 2 minggu, atau mau 3 minggu dalam satu subtema juga boleh, tergantung kebutuhan lembaga. Sejauh mana sudah merasa cukup atau masih kurang. Jadi tidak ada batasan-batasan alokasi waktu. Nah, selanjutnya adalah tugas dari teman-teman. Yuk kita praktek bersama-sama membuat program semester. Ya, satu tema saja.
dan di dalamnya termuat 2 subtema dan alokasi waktu. Saya akan beri waktu teman-teman 5 menit untuk melakukan diskusi bersama teman-teman dalam satu lembaga. Silakan buat program semester sesuai kebutuhan lembaga. Baik, terima kasih. Ada yang mau presentasi kali ini? Baik, dipersilakan. Ya, terima kasih presentasinya. Baik, bagus sekali ya. Oke. Demikian pemateri dari saya. Apabila saya dalam menyampaikan ada yang belum cukup paham atau ada yang belum bisa dipahami, boleh nanti ditanyakan di luar sesi ini. Baik, terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.